Halo cuy, kembali lagi di channel Purple Team. Di video sebelumnya, gue udah jelasin ke kalian basic secure code review untuk amanin aplikasi Node.js. Nah, di video kali ini, gue akan ajarin ke kalian gimana sih secure code review bisa dilakukan secara otomatis. Tentunya dengan gaya DevSecOps. Nah, penasaran nggak? Tonton videonya sampai habis. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Mungkin udah kali ya? Yuk kita mulai. Video ini disponsori oleh PT Kode Keamanan Indonesia. Bagi kalian yang tertarik belajar cybersecurity tingkat lanjut, bisa banget ikut kursus Xcode Training. Selain belajar simulasi serangan, kalian juga akan belajar memperkuat postur keamanan loh. Link pendaftaran udah gua taruh di deskripsi. Oke cuy, sebelum gua mulai, mungkin perlu kali ya bahas singkat alur source code review kemarin. Kalau menurut gua, untuk konteks ini cenderung biasa disebut dengan software composition analysis atau SCA, karena di video sebelumnya kita hanya fokus identifikasi celah berbasis library pihak ketiga, ya enggak? Nah, kalau semakin banyak PR yang dibuat oleh software engineer, ya contoh aja dah, ada 15 PR dalam waktu sehari. Gue yakin kalian bakal kewalahan untuk ngecekin satu-satu. Nah, makanya kita perlu automate apa yang bisa di-automate. Dalam hal ini, kita akan coba jalanin proses SCA secara otomatis dengan fitur di GitHub, yaitu GitHub Action. Kalau kalian belum tahu apa itu GitHub Action, gue jelasin singkat aja dah. Jadi GitHub Action itu fitur yang memungkinkan kita semua untuk jalanin bash command ketika ada event yang ke-trigger. Event ini bisa ketika software engineer bikin pull request atau ketika ada push ke GitHub. Nah, buat nge-labnya di sini gue mesti siapin source code yang banyak celah keamanan. Untuk praktek ini gue pakai Node.js Code. Nah, kurang lebih ini source code-nya. Ini gue dapat dari ini ya, repo waps Node Code ya kan. Di sini gue pindahin, gue download, terus gue push ke repository personal gue. Sebenarnya kalau misalkan cuman mau mindahin, kalian bisa aja simple pakai fork fitur ini. Cuman yang gue tahu untuk GitHub Action dia nggak bisa kalau ditaruh di repo yang itu hasil fork dari repo lain. Jadi mau nggak mau gue harus download, kemudian gue ekstrak dan kemudian gue push ke sini. Jadi ya udah kayak gitu. Nah, yang agak berbeda sih di sini ya kan, itu nggak ada yang namanya GitHub folder git.github ya kan, garis miring workflow ini udah gua hapus, makanya di sini nggak ada ya kan. Itu doang sih yang beda. Nah, kalau kalian udah mempersiapkan repository ini, paling kita langsung aja ya kan buka terminalnya buat kita nyiapin GitHub Action-nya. Oh iya, di sini gue nggak expert ya di GitHub Action ya, meskipun gue di security engineering. Biasanya sih yang ngerjain kayak ginian itu si DevOps sih gitu kan. Jadi gue biasanya sih lebih ke maintain aja sih. Nah, mungkin kita langsung coba aja deh. Sambil kita buka dokumentasinya. Mungkin kita juga buka terminalnya kali ya. Nah, oke, gue switch ke terminal. Oke. Nah, yang pertama kita mesti nyiapin folder .github-nya, ya kan? Soalnya tadi udah gue hapus, jadi gue bikin ulang, ya kan? .github, kemudian kita masuk ke folder .github-nya. Kemudian kita bikin folder baru, ya kan? Namanya workflows, ya kan? Nah, barulah di sini kita buat file baru, ya kan? npm mungkin npm audit actions.yaml.
Nah, fungsi dari Touch ini dia ngebuat file baru namanya npm strip audit strip action.yml. Kalian ya pakai editor lain ya bisa sih untuk bikin file, cuman ini gue simple aja pakai perintah itulah gitu. Nah, selanjutnya gue mesti ngedit npm audit action, ya kan. Nah, ini dia, mungkin gue switch ke ini ya, ke FS Code-nya ya. Nah, ini dia, kelihatan kan ya? Oke, mungkin gue gedein dah. Nah, gue udah gedein. Terus yang langkah pertama nih, kita harus bikin name dari GitHub action-nya, misalkan npm audit action. Sebenarnya kalian bebas mau kasih nama apapun, cuman kalau gua sih secara naming mending gua nama file dengan name yang ada di dalam itu hampir sama. Kalau nama filenya npm strip audit strip actions, ya kan, di dalamnya ya udah kayak gini. Alasannya sih biar rapi aja gitu, jadi biar kelihatan good looking lah. Nah, kemudian kita bikin eventnya kapan si GitHub action ini ke trigger. Kalau dari gua sih mungkin pull request ya. Kenapa pas pull request? Jadi ketika si engineer-nya itu mau minta gabungin codingannya dia ke mungkin ke central branch atau mungkin main branch-nya, itu harus di cross check dulu apakah codingannya itu cukup aman apa enggak. Jadi sebelum itu digabung kan ada proses yang namanya pull request. Nah, inilah eventnya itu akan ke-trigger ketika pull request. Jadi ada proses pengecekan kayak gitulah. Gitu. Terus selanjutnya kita tulis jobs. Jobs ini kayak di sini kan eventnya kan. Ini eventnya. Nah, kemudian ini adalah action itemnya itu apa aja nih, gitu kan. Ketika oke lah ke-trigger, terus kalau udah ke-trigger actionnya apa. Nah, ini kita akan tulis nih. Nah, untuk actionnya di sini gue tulis aja npm audit ya. Nah, sebenarnya bebas sih kalian mau nulis nama lain untuk nama jobsnya ini. Cuman gue tulis npm audit gitu aja biar simple aja. Terus kita tulis aja runs on. Jadi action itemnya ini kan akan ngejalanin base command kan. Nah, base-nya ini dijalanin di repository apa? Maksudnya tuh kayak kayak distro Linux apa nih, kayak gitu loh. Nah, makanya di sini gue tulis Ubuntu latest, ya kan? Karena ini nanti scriptnya itu kompatibel dengan operating system Ubuntu. Ya, kalian bisa aja sih mau runs on distro lain juga nggak masalah sih, cuman enaknya kayak gini aja sih. Gitu ya. Terus selanjutnya ini stepsnya itu actionnya apa aja nih tahapannya. Mungkin yang pertama kita mesti check out dulu nih ke ke source code-nya. Untuk check out-nya sih kita bisa pakai perintah nih di atasnya harusnya. Uses, ya kan. Nah, perbedaan uses sama run, uses itu dia pakai semacam template yang udah tersediain di GitHub Action Marketplace. Nah, jadi GitHub Action yang template ini dia akan ngecek out source code yang ada di Git tadi, ya kan. Kemudian kita akan jalanin yang namanya perintah npm ci. npm ci ini gunanya dia akan menginstal kayak package yang tersedia di package.json. Jadi istilahnya itu kayak nginstal semua library yang udah terdefine di dalam package JSON atau package strip-log.json, kurang lebih gitu. Nah, kemudian ini langkah yang paling ya kan kita tunggu-tunggu, yaitu kita tambahkan aja run, ya kan. Nah, di sini npm audit. Kurang lebih sih kayak gitu aja sih ya cuy, untuk bikin GitHub Action yang masih basic ya. Jadi ini masih istilahnya itu masih kulitnya doang lah.
Jadi mungkin gue ulang lagi dari apa yang gue ketik ini ya. Jadi naming yang ini biasanya gue ngikutin dari nama file. Cuman bedanya kalau di nama file pasti kan nggak ada spasi, biasanya ada strip gitu kan. Nah, cuman kalau di sini pakai spasi ya. Eventnya ke trigger kapan? Yaitu ketika pull request ya kan. Kemudian action itemnya apa sih? Nah, kita sebutnya jobs ya kan. Jobsnya apa? Nah, jobs yang pertama adalah npm audit. Oh, cuman pertama doang, soalnya yang di bawah nggak ada lagi. Jadi cuma ada satu jobs ya kan, yang namanya npm audit. Kemudian runs on Ubuntu latest ya kan. Ini istilahnya tuh distro untuk jalanin step-step ini gitu loh. Nah, untuk steps yang pertama kita pakai GitHub Action Marketplace yang kita dapat dari GitHub Action Marketplace ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih nggak nangkep itu tuh apa sih marketplace, mungkin gua tunjukin aja kali ya kan di browser. Oke, kita buka dulu browsernya, kita ketik aja di Google nih ya kan, GitHub Action Marketplace. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini kita bisa dapetin macam-macam template ya. Apa istilahnya itu, automate template lah mungkin ya. Nah, mungkin gue kasih contoh aja, mungkin build mungkin Android aja ya, APK gitu ya. Ini contoh template untuk nge-build APK Android ya kan. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman pernah ada pengalaman ngoding Android gitu kan, biasanya kan di compile-nya kan pakai Android Studio kan. Nah, kalau kita pakai GitHub Action ya kita bisa aja nih compile-nya itu nggak di lokal PC kita, tapi ketika kita nge-push atau bikin PR atau pas itu di merge, itu kita bisa otomatis nge-generate APK-nya. Keren nggak tuh, ya kan? Jadi ada banyak template di sini, macam-macam ya kan. Nah, kalian bisa aja explore gitu kan. Nah, oke. Kita switch lagi ke terminal. Ke IDE ya. Oke. Nah, untuk di kasus ini kita pakai template ini ya. Ini buat ngecek out branch yang ini yang kita buat tadi gitu kan. Jadi biar di distro Ubuntu-nya itu ketika event ke trigger dia ngecek out dulu, kemudian npm CI, kemudian npm audit. Kurang lebih gitu aja sih perintah atau sintak yang ada di GitHub Action yang konfigurasinya YAML ini ya. Paling itu doang sih cuy. Mungkin kita langsung balik lagi ke terminal. Oke, nah kita udah balik terminal nih ya kan. Nah, mungkin kita cek dulu nih. Kita pakai perintah. Nah kan, jadi kita udah save ya ini ya. Oh, ini kurang enter ya kan. Kita balik lagi untuk nambahin break line atau mungkin new line lah. Ya, kita kasih enter. Oke, sip. Nah, kita udah kasih enter paling bawah ya kan. Kita balik lagi nih ke terminal. Oke, kita tampilkan ulang ya. Oke. Nah, sip, mantap nih, udah sesuai ya. Nah, kalau udah sesuai, kita balik lagi ke main directory-nya. Kita git add ya kan buat nambah file si npm audit action YAML tadi. Kemudian kita ketik git commit min m ya kan, kita tambahkan add GitHub action workflow ya kan. Mungkin workflow-nya kita kasih tulis npm audit. Nah, kemudian kita push aja nih, git push origin master. Oke, ini udah masuk ke master ya. Aku langsung langsung nge-push ke branch utama, yaitu namanya branch master. Kalau main branch kalian main ya kan, ya nggak masalah sih, tinggal ganti aja main. Cuman ini karena berhubung gua branch utamanya itu master, ya udah gua tulis master.
Terus kita balik lagi ke browser, kita pastiin lagi ya kan workflow yang kita buat tadi udah masuk. Nah, oke, ya kan? Ini udah masuk, cuy. Oke. Nah, kalau udah masuk kita tes nih GitHub Action-nya tadi udah jalan apa enggak ya? Gue nggak jamin juga sih jalan apa enggak ya kan. Kayaknya sih jalan-jalan aja sih. Ini kita coba aja ya. Untuk nyobanya kita balik lagi ke terminal. Oke, terus kita buatin dulu nih branch-nya. Git branch namanya apa ya? Mungkin kayak tes GitHub Action git checkout test GitHub Action. Nah, kita edit aja salah satu nama file di sini terserah. Intinya sih kita mau modifikasi gunanya biar kita tuh bisa bikin PR gitu kan. Nah, mungkin gini aja lah. Gua tambahin modified gitu ya. Nah, gini doang. Harusnya sih nggak bikin error sih. Namanya apa ya? Mungkin komentarnya modify package.json. Oke, sekarang kita git push menu origin, kemudian nama branch-nya. Oke, kita udah nge-push branch yang di lokal kita tadi ke GitHub server. Sekarang kita bikin PR dulu. Ini gua switch dulu ke browser ya. Oke. Nah, kita bikin aja nih PR-nya. Mungkin gini doang aja lah. Nggak perlu pakai komentar-komentar ya. Biar simple aja sih. Oke, nah sekarang kita coba tunggu ya kan. Nah di sini kalau ada icon kayak gini, kelihatan nggak ya? Ya kan? Oh, kelihatan ya. Nah ini yang ada di kursor mouse ini ya. Kalau ada kayak bulatan warna orange ya ini, atau agak kuning-kuning kecoklatan ya. Nah itu tandanya GitHub Action-nya jalan nih gitu kan. Cuman kan nggak tahu ya ketika jalanin stepnya itu udah berhasil apa enggak. Nah di sini ada kendala nih. Oh di sini ternyata nama itu nggak boleh ini ya, ada spasi kayaknya. Oke lah, mungkin kita rename lagi deh ya. Oke, kita rename lagi. Mungkin ganti ini aja, spasinya ganti strip gini lah. Oke, git commit. Mungkin rename aja deh. Rename app name. Gini aja deh. Oke, kemudian git push. Kalau udah di push, mungkin kita mesti balik lagi ke browser. Oh, bukan ini, sorry. Nah, ini dia. Balik ke browser, kita pastiin ulang ya kan. Nggak error lagi ya kan. Ya, dia jalanin step action checkout. Ini nggak ada masalah karena ada centangnya ya. Kemudian di sini npm CI, ini dia masih proses instalasi dependensi pihak ketiga. Ini prosesnya kayak dia itu install dulu dependensi pihak ketiga, baru nanti diaudit gitu. Masih muter-muternya biasanya lama ya sih ini. Tergantung koneksi internet juga sih, guys. Masih belum ada tanda-tanda. Perlu kesabaran ekstra, guys. Masih belum nih, masih instalasi dia. Oke, akhirnya installnya selesai. Langsung keluar nih hasil auditnya. Nih udah keluar coy. Hasil npm auditnya. Banyak banget ini bugnya, anjrit.
Nah, berapa nih bugnya? Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Nah, di sini ada 373 ya kan, dengan severity rendah ya kan. Kemudian ada 106 ya moderate ya kan. Terus ada 225 yang high ya. Dan ada 3 critical, anjrit. Ini banyak banget bugnya coy. Ya kan. Jadi ini mirip kayak yang kita jalanin kemarin itu secara manual di terminal, tinggal ketik npm audit, cuman bedanya ini secara otomatis ya. Jadi ketika ada orang bikin PR baru ya kan, itu nanti akan dicek sama apa namanya, sama si GitHub Action tadi gitu kan. Jadi kalau misalkan itu apa berhasil kesekian dan itu banyak temuan, itu nanti akan ada indikatornya itu X di sini. Artinya apa? Pas dicek itu secara npm audit ternyata bugnya banyak gitu kan. Nah kalau misalnya nggak ada bugnya biasanya langsung centang sih. Harusnya gitu ya. Cuma karena tadi bugnya ada banyak, jadi indikatornya ya udah ini X gitu kan. Artinya itu nggak apa kayak fail gitu loh. Pas dicek itu fail. Nah, paling itu dulu aja sih apa namanya materi di video ini. Mungkin ya untuk di minggu depan gue akan share ke kalian gimana sih hasil output yang di apa namanya, yang hasil dari GitHub Action itu bisa otomatis menulis komentar di sini. Jadi kalau di bagian ini kita udah nggak perlu ngejalanin npm audit di lokal PC kita, tapi kita masih harus apa ngasih rekomendasi ya ke engineer-nya lewat komentar di sini. Tapi kalau misalnya minggu depan ya kan, insya Allah nanti gue akan share ke kalian gimana sih dari hasil GitHub Action tadi outputnya bisa dilempar ke komentar secara otomatis. Gitu aja sih. Nah, gimana tuh videonya? Suka nggak? Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian sebagai bentuk dukungan ke channel Purple Team. Kalau masih bingung, silahkan aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Bye.